Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan 1 jam membaca bersama buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 karya dari Wijaya Herlambang. Nah, sebelum memulai membaca buku ini, mohon maaf sebelumnya kalau kemarin saya tidak sempat memposting video 1 jam membaca belajar bersama yang buku ini karena ada kerjaan di luar yang membuat saya belum bisa melanjutkan kembali ini melanjutkan yang kemarin, baru sekarang bisa lagi, tapi kan kemarin ya bisa saya gunakan juga untuk memposting video yang sudah ada sebelumnya, yaitu video saya bersama Brilian atau Pite. Nah, hari ini kita sudah memasuki bagian keempat, itu normalisasi kekerasan 1965-1966 melalui karya sastra. Nah, ini halaman 102 sampai 137. Nah, untuk teman-teman jangan lupa sekali lagi beli bukunya biar kita bisa sama-sama tadarus 1 jam membaca bersama. Nah, 1 jam ke depan kita coba baca ini, semoga waktunya juga cukup karena tidak terlalu banyak, hanya ada sekitar 35 halaman. Biar makin cepat dan teman-teman juga nggak bosan, karena aku tahu pasti ada yang bosan. Pasti ada yang cuma nunggu baca ini doang kan. Nah, maka langsung saja kita mulai. Jangan lupa sediakan kopi dan rokok kalian. Bentar, asbak dulu. Asbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagian 4, normalisasi kekerasan 1965-1966 melalui karya sastra. Awal 1966, pada saat orang-orang yang dituduh komunis dibantai oleh militer dan sekutunya, semangat kebebasan karena terlepas dari rezim Soekarno direfleksikan tidak saja melalui demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang didukung militer, namun juga melalui praktik kebudayaan para penulis anti komunis yang menjadi bagian dari transisi politik ke rezim Soeharto. Antara 1966-1970, setidaknya 10 cerpen bertemakan peristiwa seputar 30 September 1965 terbit di beberapa majalah sastra Indonesia. 5 diantaranya dipublikasikan di Horizon, majalah sastra yang baru didirikan oleh para penandatangan manifest kebudayaan. 5 lainnya dipublikasikan di majalah sastra yang pada awal 1960-an menjadi corong para pendukung manifest kebudayaan sebelum perannya digantikan oleh Horizon. Sebagian dari cerpen-cerpen ini dikumpulkan dan diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Harry Eveling pada 1975. Cerpen-cerpen ini merupakan sebagian dari karya sastra pertama yang mendobrak kebisuan tentang penghancuran komunisme pada 1965-1966. Bab ini akan membahas bagaimana semangat humanisme universal tercermin dalam cerita-cerita tentang kekerasan terhadap kaum komunis pada 1965-1966 itu. Cerpen-cerpen yang akan dibahas antara lain adalah karya Satyagraha Hurip pada titik kulminasi 1966, Gerson Poik, Perempuan dan Anak-anaknya 1966, Susiawan Nugroho, Sebuah Perjuangan Kecil 1967, Juli Dahlan, Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi 1967, Usama, Perang dan Kemanusiaan 1969, dan Ugati, Ancaman 1969. Sebagaimana akan dibahas nanti, cerita-cerita ini merupakan bukti dari konsep Galtung tentang kekerasan budaya, bagaimana produk kebudayaan dimanfaatkan untuk melegitimasi kekerasan. Saya akan mengajukan argumen bahwa cerita-cerita ini adalah bentuk justifikasi atas kekerasan yang dialami kaum komunis dengan cara memanipulasi gagasan humanisme yang didasarkan pada konflik psikologis para tokohnya untuk membuat pembaca bersimpati kepada para pembunuh ketimbang para korbannya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang lebih memilih ya biarin aja mereka mati toh komunis. Struktur cerita.
Sebagian besar cerpen-cerpen ini bercerita tentang tragedi yang dialami anggota keluarga para simpatisan komunis atau tentang para aktivis anti komunis yang bersimpati kepada kerabat kaum komunis. Misalnya, dalam cerpen Pada Titik Kulminasi, Satyagraha Hurip bercerita tentang seseorang tokoh kebudayaan anti komunis bernama Sus yang mengalami dilema psikologis ketika terjadi perburuan besar-besaran terhadap kaum komunis di kampungnya pada 1955-1966. Hurip memulai ceritanya dengan menggambarkan pandangan pribadi Sus tentang kesanggupannya untuk membunuh manusia di dalam situasi yang tepat, atau jika dipaksa oleh keadaan untuk membunuh. Sus yakin bahwa dia akan sanggup membunuh. Sus yakin bahwa dia sangat mampu untuk melakukan tindak kekerasan semacam itu. Sus yakin bahwa satu-satunya alasan mengapa dia belum melakukan tindakan kekerasan semacam itu adalah karena Tuhan telah menjaga dirinya dari perbuatan semacam itu. Pada suatu hari yang terik, ketika Sus sedang istirahat makan siang, dia bertemu salah seorang rekan anti komunisnya, Wimbadi, yang mengatakan kepadanya bahwa ipar Sus, Kuslan, seorang komunis, telah terlihat pagi ini. Kuslan sudah kembali ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya pada saat perburuan terhadap anggota komunis sedang berlangsung menyusul peristiwa 1965. Setelah melakukan perjalanan ke luar negeri selama setahun, Wimbadi menurut Sus untuk membunuh Kuslan. Wimbadi menuntut Sus untuk membunuh Kuslan dengan tangannya sendiri, bukan hanya karena Kuslan komunis, namun juga karena Sus sebagai seorang tokoh kebudayaan anti komunis pernah dikecam oleh kampanye ideologis yang dilakukan oleh Kuslan sebelumnya. Wimbadi berpendapat bahwa Sus memiliki tanggung jawab terbesar untuk membunuh Kuslan karena Sus selama ini kerap berpidato bahwa untuk melawan komunisme, cahaya ilahi harus dipertahankan dan digunakan sebagai senjata untuk melawan kaum komunis. Awalnya, Sus menolak untuk membunuh Kuslan dan memerintahkan Wimbadi dan kawan-kawannya untuk melakukan pembunuhan itu sendiri. Namun setelah berpikir dan berkonsultasi dengan mentornya, Haris Sumarjo, Sus berubah pikiran dan bersiap untuk membunuh iparnya tersebut. Walaupun demikian, pada akhir cerita Kuslan ditangkap oleh rekan-rekan Sus dan diserahkan pada otoritas militer, sehingga tidak seorang pun dari mereka melakukan pembunuhan itu. Dalam cerita Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi, Juli Dahlan bercerita tentang seorang pemuda tanpa nama, anak seorang simpatisan komunis yang ibunya baru saja meninggal tadi malam. Bapaknya dan anggota keluarga yang lain telah ditangkap oleh militer dan hilang ketika kekerasan terhadap komunis dimulai pasca percobaan KUB 30 September 1965. Kini pemuda itu sendirian tanpa seorang pun dapat dijadikan sandaran. Dia tahu bahwa sejak perburuan terhadap anggota komunis dimulai, seluruh kampungnya berada di bawah pengawasan. Dia sangat bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan mayat ibunya. Dia berpikir bahwa semua tetangganya akan sangat segan untuk berhubungan dengannya karena bapaknya diketahui sebagai anggota komunis. Dia merasa terasing tapi sadar bahwa dia butuh dibantu. Dia butuh bantuan untuk mengurus pemakaman ibunya. Ketika dia akhirnya terpaksa melaporkan kematian ibunya kepada kepala kampung, dia terkejut dengan tanggapan kepala kampung. Dia tidak menduga bahwa kepala kampung dan orang-orang di sekitarnya ternyata bersedia membantunya mengurus pemakaman ibunya. Di akhir cerita dia memuji Tuhan dan sadar bahwa Tuhan telah memperlihatkan ampunannya, dan karena itu dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan meminta maaf kepada para tetangganya untuk kesalahan yang diperbuat oleh keluarganya di masa lalu. Di dalam cerita Perempuan dan Anak-anaknya, Gerson Poik bercerita tentang seorang prajurit anti komunis bernama A yang berusaha membantu keluarga seorang anggota komunis bernama K yang terbunuh pada saat pembantaian masal 1965-1966. K adalah musuh politik A dan A mengenalnya secara pribadi sebelum K dibunuh. A juga mengenal istri K, Hadijah, dan kelima anaknya di mana dia tidak dapat membiarkan mereka menderita kelaparan dan dihujat. Dia tahu bahwa Hadijah baru saja dibebaskan dari penjara dan tidak mampu merawat keluarganya. Tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada prospek. A ingin membantu Hadijah, yang kemudian kita ketahui bahwa Hadijah adalah bekas pacar A sebelum Hadijah menikah dengan K. Maka dia secara simpatik mengadopsi satu orang anak Hadijah dan berusaha membantu mencarikan keluarga bagi anak-anak Hadijah yang lain. Namun K tak menemukan seorang pun di antara para tetangganya yang merasa simpati terhadap keluarga Hadijah, apalagi mengadopsi anak-anaknya. Sebagian besar tetangganya merasa takut diasosiasikan dengan komunisme dan bahkan menyimpan rasa benci terhadap Hadijah dan keluarganya karena keterlibatan suaminya dalam partai komunis. Orang-orang juga berprasangka bahwa Hadijah menyembunyikan harta hasil dari korupsi mendiang suaminya dan hanya berpura-pura miskin. A menjadi frustasi dan mulai terpengaruh oleh pendapat orang-orang di sekitarnya. Kecurigaan bahwa Hadijah memang sebenarnya hanya berpura-pura menyebabkan A menjadi marah kepada Hadijah.
Di akhir cerita, A dirampok oleh orang-orang kampungnya yang menuduh dirinya sebagai simpatisan komunis. Ketika akhirnya A selamat dari usaha perampokan itu, dia berusaha menemui Khadijah lagi, namun sayang, semua sudah terlambat. Khadijah ternyata sudah meninggal dunia dan akhirnya A membawa semua anak-anak Khadijah pulang. Cerita yang sangat mirip juga ditulis oleh Ugati di dalam cerpennya Ancaman, seorang anti komunis, yang digambarkan Ugati sebagai orang ketiga berusaha menolong Ani, janda dari musuhnya yang anggota komunis dan anak-anaknya. Istrinya Ida menjadi cemburu dan marah ketika mengetahui bahwa suaminya pernah pada suatu sore naik becak dengan Ani. Kemudian diketahui dia sebenarnya sedang berusaha menghindar dari perhatian orang kampungnya ketika menolong Ani untuk mencari pekerjaan. Di rumah, dia dan istrinya berselisih tentang hubungannya dengan Ani dan Ida. Dan Ida mengancam akan pergi meninggalkannya. Ketika Ida reda dari kemarahannya, pasangan itu dikejutkan oleh sekelompok orang yang menyerang Ani ketika Ani datang ke rumah mereka. Gerombolan itu mulai melempari Ani dan rumah mereka dengan batu sambil berteriak-teriak menghujat, menuduh keluarga itu sebagai simpatisan PKI. Di akhir cerita, Ida berubah pikiran dan bersedia merawat Ani dan anak-anaknya di rumah mereka. Sebuah cerita berjudul Sebuah Perjuangan Kecil yang berkaitan dengan peristiwa 1965 ditulis oleh Sosiawan Nugroho. Dalam karyanya, Sosiawan bercerita tentang 3 orang pemuda yang mengungkapkan pandangan mereka tentang komunisme. Substansi cerita ini adalah isi dari pembicaraan ketiga pemuda itu. Sosiawan memulai ceritanya dengan menggambarkan pandangan ideologis dari tokoh Amir, Hirman, dan si narator cerita. Amir adalah seorang muslim yang taat namun juga bersimpati pada ideologi kiri. Hirman adalah seorang kiri, sementara narator, sebagaimana dinyatakannya dalam cerita, bukanlah kiri dan bukan kanan, namun sangat kuat berpegang pada agamanya, Islam. Suatu sore setelah selesai sholat Jumat, Amir kembali ke tempat kerjanya dan bergabung dengan 2 orang temannya itu. 3 orang itu kemudian segera terlibat dalam perdebatan panas tentang perbedaan ideologi di antara mereka. Perdebatan dimulai ketika Amir menggugat ceramah imam masjid yang menghujat PKI dan percobaan KUB 30 September 1965. Penceramah itu berusaha menghasut para pendengarnya untuk menghancurkan PKI dan pengikutnya, menuduh mereka sebagai sekelompok ateis yang mendalangi KUB, dan kemudian menggolongkan mereka sebagai musuh-musuh Islam. Ketika Amir dan Hirman mempertahankan argumen kiri mereka, sang narator menyangkal dengan berpendapat bahwa orang tidak bisa menjadi penganut agama dan seorang ateis sekaligus. Perdebatan itu kemudian meluas ke wilayah filsafat Marxisme versus Islam. Sang narator menekankan bahwa Marxisme itu salah dan secara esensial tidak sejalan dengan Islam. Di akhir cerita, baik Amir maupun Hirman merasa tidak mampu melanjutkan perdebatan karena argumen kawan mereka ini terlalu kuat untuk dibantah lebih jauh. Di dalam Perang dan Kemanusiaan, Usama juga bercerita tentang tragedi yang dialami oleh simpatisan komunis pada saat pembantaian massal 1965-1966. Cerita ini ditulis dalam bentuk buku harian pribadi. Si tokoh, alter ego penulis sendiri, mengungkapkan pengalamannya saat menjadi anggota KAP Gestapo yang membantu otoritas militer lokal untuk menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan komunis. Dia terlibat secara mendalam dalam proses interogasi terhadap orang-orang yang dituduh komunis pada saat pembantaian massal 1965. Tugasnya sebagai asisten intelijen memaksanya menghadapi dilema psikologis, terutama ketika dia harus menginterogasi orang-orang yang dikenalnya secara pribadi di masa lalu. Kini dia harus menghadapi kenyataan bahwa komunisme tidak lagi merupakan entitas abstrak seperti yang dia kira sebelumnya, namun melibatkan individu-individu yang nyata sebagaimana dirinya. Selanjutnya, situasi menjadi sangat tidak menyenangkan. Dia kenal Nyonya Ye, salah seorang tahanan yang harus diinterogasi sebagai saudara dari teman sekolahnya. Nyonya Ye adalah guru sekolah menengah yang ditangkap oleh komandan militer setempat karena dicurigai memiliki hubungan dekat dengan PKI dan terlibat berada di markas PKI setempat pada saat percobaan KUB terjadi. Selama proses interogasi, Usama menjadi jengkel kepada Nyonya Ye yang terus memanggil Usama dengan panggilan di Us karena khawatir jika rekan-rekan militernya tahu bahwa dirinya mengenal Nyonya Ye. Tak lama kemudian, Usama dengan marah memerintahkan rekan-rekan prajuritnya untuk menyiksa Nyonya Ye. Usama kemudian diperintah oleh atasannya untuk melanjutkan interogasi sampai Nyonya Ye mengakui bahwa dia adalah simpatisan PKI. Usama merasa sangat kasihan atas apa yang terjadi terhadap Nyonya Ye. Jauh di lubuk hatinya dia yakin bahwa Nyonya Ye mengaku hanya karena sudah tidak kuat lagi
menahan siksaan. Seorang tahanan lain yang dikenal baik oleh Usama adalah mantan dokter keluarganya yang bernama Dr. X. Usama juga harus menginterogasi dan menyiksa Dr. X. Usama merasa mual dan muntah-muntah bukan karena dia merasa kasihan terhadap dokter itu, melainkan karena Usama tidak biasa melihat praktik kekerasan seperti itu. Alih-alih, Usama sebenarnya merasa kasihan kepada dirinya sendiri. Sri adalah seorang kenalan dekatnya yang lain yang disiksa sebelum dibunuh bersama dengan orang-orang yang dituduh komunis, termasuk Nyonya Ye. Ketika Usama diperintah oleh para petugas militer untuk memilih calon korban yang akan dibunuh, dia memasukkan nama Sri. Usama tidak sanggup untuk berbohong kepada atasannya dengan memilih orang lain untuk menggantikan Sri. Usama merasa menghadapi dilema yang besar dan ketakutan, namun pada saat yang sama, ia berkeyakinan kuat bahwa komunisme harus dihancurkan. Sebagai alasan, Usama berpikir kepada dirinya sendiri bahwa dia hanya sedang melakukan tugasnya dan tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah keadaan. Dia merasa sangat tak berdaya. Sekali lagi, dia merasa kasihan pada dirinya sendiri dan berpikir bahwa dalam situasi seperti ini, membunuh dan dibunuh adalah suatu hal yang lumrah. Di akhir cerita, Sri dan para tahanan lain ditembak mati di tepi jurang. Usama menjadi sangat depresi dan ketika peristiwa itu selesai, dia berhenti dari pekerjaan dari aksi kekerasan itu dan melarikan diri dari mimpi buruknya. Oke, ini sebab selanjutnya, humanisme universal, ideologi tokoh cerita. Cerita-cerita ini yang kebanyakan terbit di Horizon, kecuali karya Ugati Ancaman yang terbit di majalah sastra, adalah sebagian dari karya sastra yang pertama yang menceritakan bagaimana para simpatisan PKI dibunuh pada masa perburuan terhadap kaum komunis 1965-1966. Hal ini cukup menarik karena sebagai majalah kebudayaan anti komunis, Horizon seharusnya menghindari isu sensitif yang menyentuh nadi pemerintahan Orde Baru dalam kaitannya dengan kampanye kekerasan yang dilakukan terhadap simpatisan PKI pada 1965-1966. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa karya-karya ini terbit di Horizon dan Sastra, walaupun diketahui secara luas bahwa Horizon didirikan sebagai institusi kebudayaan anti komunis. Tidakkah jauh lebih masuk akal jika Horizon menghindari isu-isu tersebut? Mungkin pertanyaan terpentingnya adalah, apakah benar karya-karya ini bermaksud mengekspos kekerasan 1965-1966 dan mengekspresikan simpati yang tulus terhadap apa yang dialami oleh orang-orang yang dituduh komunis? Salah satu sarjana yang berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah David Hill. Hill berpendapat bahwa terbitnya karya-karya ini di Horizon merupakan hasil dari konsekuensi ideologis dari humanisme universal itu sendiri. Sebagai pendukung gagasan kebebasan berekspresi, di mana setiap pengekangan terhadap eksperimen kreatif ditolak atas nama humanisme, para penulis liberal bertanggung jawab untuk menunjukkan simpati terhadap karya-karya yang mengkritisi pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun mereka tidak setuju dengan konsep para penulis kiri yang selama ini menyerang secara agresif para pendukung humanisme universal, mereka melihat bahwa pembantaian massal juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan Hill. Sikap anti-komunis Horizon hampir sama kuatnya dengan sikapnya yang anti-populisme Soekarno. Namun komitmen kemanusiaannya dan keprihatinan para stafnya tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh Angkatan Darat memaksa mereka untuk menerbitkan karya-karya yang bersimpati terhadap korban ketika terjadi perburuan komunis. Dalam pengertian ini, keputusan para redaktur Horizon untuk menerbitkan karya-karya ini adalah hasil dari komitmen kemanusiaan mereka sendiri yang tak dapat dielakkan, bahkan jika itu berarti memperlihatkan sikap simpati kepada musuh yang paling mereka benci, kaum komunis. Dengan kata lain, niat untuk mempublikasikan cerita-cerita adalah untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa para penulis anti komunis memiliki komitmen kuat dalam menjunjung ideologi humanisme dengan mengangkat cerita tentang pembunuhan massal terhadap kaum komunis 1965-1966. Interpretasi atas humanisme universal seperti dibalik secara dramatis dan dibawa ke tataran baru dengan menjadikannya basis ideologis untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kaum komunis. Namun demikian, walaupun kelihatannya tema sentral cerita-cerita ini berhubungan erat dengan konsep humanisme, pada kenyataannya cerita-cerita itu merepresentasikan proses manipulasi atas konsep humanisme itu sendiri sebagai cara untuk meyakinkan pembaca agar berempati kepada para pelaku pelanggaran kemanusiaan ketimbang para korbannya.
Dengan ini saya mengajukan argumen bahwa kendati kelihatannya para penulis dan karakter cerita-cerita tersebut berupaya untuk menegakkan hak-hak dasar kemanusiaan yang berlaku di dalam segala situasi dan terhadap siapapun, namun pada kenyataannya penulisan cerita-cerita ini seperti yang akan kita lihat nanti adalah sebuah afirmasi terhadap penghancuran komunisme yang memang menjadi tujuan utama ideologi liberal atau humanisme universal. Namun sebelum hal ini ditelaah lebih jauh, penting kiranya untuk mengerti apa yang dimaksud dengan humanisme universal dan melihat bagaimana gagasan humanisme diletakkan di dalam perspektif universalisme. Salah satu definisi paling jelas atas konsep humanisme universal dapat ditemukan dalam naskah penjelasan Manifest Kebudayaan 1963 yang diterbitkan sebagai pernyataan tambahan di samping dokumen manifesto itu. Kebudayaan universal adalah perjuangan budi universal untuk membebaskan manusia dari belenggu dan rantai yang mengikatnya. Musuh kami bukanlah kemanusiaan, karena kami adalah manusia. Musuh kami adalah hal-hal yang membelenggu kemanusiaan, dan itulah sebabnya kami memegang teguh prinsip bahwa sejahat-jahatnya manusia, mereka masih tetap memancarkan cahaya ilahi, sehingga kita harus menyelamatkan cahaya ilahi itu. Konsepsi di atas adalah deskripsi yang cukup jelas bagaimana terminologi humanisme didefinisikan oleh kubu Manifest Kebudayaan. Konsepsi itu didukung oleh sebagian besar penulis anti-komunis sebagai ideologi untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang abadi dan sebagai basis ideologi untuk membela hak-hak setiap orang yang mengalami penindasan, termasuk musuh mereka sendiri, yaitu kaum komunis. Ideologi humanisme universal inilah ditambah dengan keyakinan agama yang ditekankan dalam cerita-cerita di atas oleh para penulisnya untuk mencerminkan perspektif mereka atas kekerasan 1965-1966 terhadap kaum komunis. Sebagai contoh, di dalam pada titik kulminasi karya Satyagraha Hurip, tokoh utama SUS digambarkan sebagai seorang aktivis kebudayaan anti-komunis yang secara rutin memberikan ceramah melalui radio nasional dan seminar untuk melawan pendekatan kebudayaan kiri. Sebelum penghancuran PKI, SUS dan rekan-rekannya adalah bagian dari lawan para penulis kiri. Pandangan ideologi kebudayaan SUS dan kawan-kawannya dilukiskan lebih jelas ketika pengikutnya Wimbadi memaksanya untuk membela keyakinannya pada konsep cahaya ilahi. Sebuah istilah yang digunakan secara khusus di dalam Manifest Kebudayaan untuk mendeskripsikan Tuhan dengan cara membunuh musuh-musuhnya, yaitu kaum komunis. Wimbadi menuntut bahwa untuk membela cahaya ilahi itu, SUS harus membunuh saudara iparnya sendiri, Kuslan. Ketika dia mengetahui bahwa SUS enggan dan ragu, Wimbadi marah kepadanya. Mana itu sinar ilahi yang menurut Mas sendiri harus kita pertahankan dan pancarkan? Tahu, sinar ilahi bukanlah sekedar kasih sayang yang damai mesra-mesraan, tapi juga berarti harus berani bertindak apapun demi itu. Sinar ilahi bukan cuma buat difikirkan muluk-muluk dan dituliskan berkepanjangan, tapi juga harus disertai tindakan-tindakan tepat dan tegas. Dengan menggunakan istilah sinar ilahi, Wimbadi secara jelas merujuk pada istilah cahaya ilahi yang tertulis dalam dokumen Manifest Kebudayaan untuk mengingatkan SUS bahwa sesungguhnya membela cahaya ilahi adalah dengan cara menghancurkan komunisme. Ini berarti SUS ditantang oleh Wimbadi untuk menerima konsekuensi dari gagasan-gagasan yang selama ini dilontarkan melalui ceramah-ceramahnya sendiri. Namun demikian, tentu saja ada yang kontradiktif dalam interpretasi Wimbadi tentang ide untuk membela cahaya ilahi tersebut. Atas nama cahaya ilahi, dia berusaha untuk melakukan hal yang sama sekali berlawanan dengan konsep humanisme, yaitu memaksa SUS melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan cara membunuh saudara iparnya sendiri. Disinilah terlihat bahwa istilah cahaya ilahi menjadi problematik. Istilah tersebut dapat diartikan sebagai senjata untuk melawan komunis, namun pada saat yang sama istilah juga menekankan gagasan humanisme. Ambiguitas ini sebenarnya dapat dilacak kembali dalam gagasan humanisme universal yang ada di Manifest Kebudayaan. Sejahat-jahatnya manusia, mereka masih tetap memancarkan cahaya ilahi, sehingga kita harus menyelamatkan cahaya ilahi itu. Konsep inilah yang sebenarnya menjadi dasar kontradiksi tersebut, yang berarti bahwa para penulis ini dengan satu cara atau cara lain harus memasukkan kaum komunis ke dalam kategori manusia. Pada gilirannya, ambiguitas ini pula lah yang memungkinkan istilah humanisme dimanipulasi untuk menyusupkan nilai-nilai ideologis anti-komunis. Sementara pada saat yang sama memberikan kesan kepada pembaca bahwa para penulis tersebut sebenarnya adalah kaum humanis yang bersimpatik pada para korban pembantaian massal. Dengan demikian,
Di dalam opini Wimbadi, jelas bahwa pandangannya terhadap humanisme universal diletakkan di dalam kerangka berpikir anti komunis, yaitu bahwa dia harus berusaha membebaskan masyarakat di lingkungannya dari ancaman komunis, dan dengan demikian komunisme memang perlu dibasmi. Pada saat yang sama, cerita ini juga menekankan gagasan humanisme dengan cara menggambarkan konflik psikologis Sus karena dia tidak tega melihat adik dan keponakan-keponakannya menderita jika Kuslan dibunuh. Namun demikian, akhirnya Sus menetapkan pikirannya dan setuju untuk membunuh saudaranya sendiri setelah bertarung melawan dilema dan berkonsultasi dengan mentornya, Hari Sumarjo. Peranan Hari Sumarjo dalam memengaruhi pikiran Sus sangat krusial karena Hari dengan keyakinan agamanya yang kuat sangat kokoh dalam meyakinkan Sus untuk membunuh Kuslan. Seketika dia mengatakan, "Ya sudah toh, kalau memang takdir di Susetio buat membunuh suami dari adik kandung, mau apa lagi? Terus terang ya Di, maaf loh, saya kok jadi kecewa jadinya pada Anda. Jadi, segala perjuangan kultural yang selama ini Anda sebarkan terus-terus itu, apakah bertolaknya dari kepentingan pribadi dan bukannya demi kepentingan dan bukannya demi kebenaran dan keadilan? Nah, sudah ambil saja Nabi Muhammad yang memberi teladan pada kita. Itu kan sudah jaminan surgawi, padahal jelas Nabi menghancurkan musuh-musuh Islam di waktu itu dan bukannya sekedar ragu-ragu." Dengan kata-kata yang persuasif ini, Sus menjadi yakin bahwa membunuh saudara iparnya merupakan sesuatu yang perlu dan secara moral valid. Namun demikian, di akhir cerita, Sus merasa lega karena dia tidak perlu membunuh Kuslan karena Kuslan ditangkap dan ditahan oleh aparat. Di sini Satyagraha Hurib jelas menganjurkan bahwa bagi aktivis anti komunis yang percaya pada ideologi humanisme universal dan agama, membunuh kaum komunis bukanlah gagasan abstrak melainkan kewajiban praktis. Pada saat yang sama, Hurib juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan dengan cara memanipulasi kemanusiaan itu sendiri melalui penggambaran rasa simpati terhadap keluarga korban pembunuhan massal. Dengan demikian, walaupun nilai-nilai kemanusiaan ditunjukkan di cerita ini melalui konflik psikologis yang dialami Sus, namun teks ini tetap menekankan bahwa membunuh kaum komunis merupakan kewajiban bagi mereka yang bermaksud membela humanisme. Para tokoh cerita ini digambarkan sebagai orang-orang yang patuh terhadap tujuan terselubung dari ideologi humanisme universal, yaitu untuk menyingkirkan komunisme. Lanjut rokok. Semoga sampai sini ada yang mulai bertanya-tanya dan makin mempertanyakan kebenaran yang selama ini dia yakini. Aku juga ketika dulu tahun 2015 pertama kali membaca ini, ya gitu. Kebenaran yang selama ini ku yakini yang mulai ku pertanyakan lagi. Penyusupan ideologis yang sama juga tergambar dalam sebuah perjuangan kecil. Tema sentral cerita ini adalah untuk menghujat dan mengecam pandangan ideologis kaum kiri melalui sebuah perdebatan antara tiga sekawan di lingkungan tempat kerja mereka. Sang narator secara jelas memperlihatkan pandangan ideologisnya dalam kerangka nilai-nilai Islam. Namun pada tingkat tertentu dia juga membela pendukung manifest kebudayaan dengan cara menyalahkan PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya seperti Lekra. Sang narator berupaya meyakinkan rekan-rekannya bahwa komunisme adalah kekuatan setan. Dia memberi contoh sebuah ceramah oleh salah satu penulis kiri, Pramudia Nantatur di Sriwedari, Jawa Tengah, mengenai realisme sosialis di dalam kesusastraan sebagai bentuk pernyataan politik untuk menyerang lawan-lawannya yang percaya pada humanisme universal. Waktu itu Pramodia menerangkan yang disebut sastra realisme sosialis itu ialah sastra yang mengeterapkan ajaran sosialisme, maksudnya tentulah sosialisme Marxis. Humanismenya humanisme proletar, bukan humanisme universal yang dianggapnya borjuis dan dekaden. Humanisme ala Van Mook misinya meneladani neokolim, anti penjajah dan kapitalis, makanya harus diganyang, harus dikemah-kemah. Ternyata sejak dulu ini ada pemahaman seperti itu.
Pernyataan sinis narator ini lalu disusul dengan ucapannya yang mengkonfrontir ajaran Marxis dengan nilai-nilai Islam, mengkontradiksikan antara ateisme dan teisme, dan secara jelas memperlihatkan pilihannya pada Islam. Sang narator menyimpulkan bahwa Marxisme secara fundamental bertentangan dengan Islam. Seorang Islam sejati akan menuntut dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan yang tunduk dan patuh. Sebaliknya, seorang Marxis yang konsekuen antara lain akan menuntun dirinya sendiri jadi seorang ateis. Lalu bagaimana mempraktekannya? Ia harus percaya kepada Tuhan, tapi ia mesti juga ateis. Ia wajib ikut menegakkan masyarakat aman sejahtera yang mengagungkan nama Tuhan, tapi ia juga harus ikut berjuang membina masyarakat adil makmur yang tidak menyukai bau agama. Dengan penekanan yang simplisis dan hitam putih, cerita ini hendak memperlihatkan bahwa Marxisme dan praktik kebudayaan kiri tidak saja berbahaya secara politis bagi pembangunan bangsa, namun juga salah baik secara moral maupun spiritual. Namun demikian, penyusupan ideologis humanisme universal yang didukung oleh nilai agama tidak selalu diperlihatkan melalui pernyataan dukungan terang-terangan terhadap manifest kebudayaan. Beberapa cerita menunjukkan pandangan ideologis ini dengan cara mendramatisasikannya di dalam alur cerita dan melalui pikiran para tokoh ceritanya. Misalnya dalam Perempuan dan Anak-anaknya, Gerson Poyk menunjukkan kepada pembaca nilai-nilai kemanusiaan melalui pikiran tokoh A yang bersimpati kepada keluarga K, seorang anggota komunis yang dibunuh dalam peristiwa pembantaian 1965. Dengan apa yang terlihat sebagai hasratnya untuk membela nilai-nilai kemanusiaan, A berusaha merawat janda K, Hadijah, dan anak-anaknya yang menderita kelaparan, dipermalukan, dan diasingkan dari komunitasnya. Walau gagal mendapatkan keluarga asuh bagi anak-anak Hadijah dan diancam oleh para tetangganya karena berusaha menolong keluarga tersebut, A tidak menyerah. Moral dari cerita ini menunjukkan bahwa sebagai seorang humanis yang anti komunisme, A perlu menjunjung nilai-nilai inti kemanusiaan dengan cara membantu sesamanya tanpa memandang apa yang pernah diperbuat oleh kaum komunis di masa lalu. Tidak jauh berbeda di dalam Ancaman, tokoh utama cerita ini berusaha keras untuk membantu Ani, janda dari seorang simpatisan PKI, walaupun dia harus menghadapi kecemburuan istrinya dan ancaman sekelompok yang orang anti komunis yang menyerang rumahnya. Cerita ini mendeskripsikan bahwa walaupun tokoh ini adalah seorang anti komunis, namun dia tidak ragu-ragu untuk takut untuk mengambil resiko kehilangan nyawanya sendiri demi mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang diyakininya. Inti cerita ini pada dasarnya sama dengan karya Gerson Poyk. Dengan demikian, walaupun kedua penulis ini tidak secara terbuka merujuk pada manifest kebudayaan, namun mereka berupaya menangkap dan mengungkapkan esensi dari gagasan humanisme universal di dalam cerita-cerita itu, yaitu untuk membela gagasan humanisme, bahkan jika hal itu berarti membantu anggota keluarga musuh. Konflik psikologis dan manipulasi ideologis. Sebagian besar cerita-cerita di atas tampaknya memang berhasil memotret nilai-nilai humanisme universal melalui narasi dan peran para tokohnya. Para penulis yang menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan dengan cara memperlihatkan kepada pembaca bahwa sebagian besar dari tokoh-tokoh anti komunis itu, walaupun dihadapkan pada situasi sulit di dalam cerita, merupakan para humanis yang sebenar-benarnya, yang berupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip humanisme yang mereka yakini. Para tokoh cerita ini dilukiskan sebagai manusia yang peduli terhadap sesamanya, bahkan terhadap musuh-musuh mereka sekalipun. Namun demikian, seperti diuraikan oleh John Rosa, cerita-cerita ini menyembunyikan pesan-pesan subliminal dan memanipulasi persepsi pembaca mengenai peristiwa kekerasan terhadap kaum komunis 1965-1966. Rosa mengajukan argumen bahwa walaupun kelihatannya karya-karya ini cukup menunjukkan simpati terhadap korban, namun sebenarnya justru merupakan afirmasi terhadap peristiwa kekerasan itu. Hal ini disebabkan karena para penulis mencitrakan diri mereka sendiri sebagai kaum humanis yang berupaya untuk mengekspos peristiwa kekerasan itu di dalam cerita-cerita mereka. Namun pada saat yang sama, mereka meletakkan tragedi dari peristiwa itu bukan pada korbannya, namun pada para pelaku kekerasan, berdasarkan konflik psikologis dalam pikiran pelaku ketika melakukan perbuatan itu. Karya-karya ini memecah kesunyian, tapi dengan cara sedemikian rupa sehingga kesunyian itu bisa menjadi lebih bulat lagi. Tidak seperti propaganda negara, tulisan-tulisan mereka mengakui adanya pembunuhan massal dan tentunya mengakui bahwa tentara terlibat langsung di dalamnya. Tapi mereka mengangkat pembunuhan itu ke permukaan justru untuk membenarkannya. Mereka berusaha memberi kerangka begitu api untuk suatu peristiwa kekejaman sehingga melakukan kejahatan dapat diterima akal sehat, bahkan dianggap terhormat.
Sayangnya, Rosa hanya mendiskusikan aspek ini secara singkat dan terfokus hanya pada kisah perang dan kemanusiaan karya Usama. Rosa menunjukkan bahwa perang dan kemanusiaan adalah contoh yang baik tentang bagaimana para penulis anti komunis memanipulasi persepsi pembaca atas nama humanisme. Untuk menjabarkan lebih jauh inti argumen Rosa tentang manipulasi psikologis dalam perang dan kemanusiaan, penting kiranya untuk mencermati lebih dekat bagaimana para tokoh ditempatkan dalam struktur naratif cerita ini. Di dalam cerita ini, baik sebagai penulis maupun alter ego, Usama mengalami dilema psikologis dalam memosisikan diri sebagai interogator para tahanan yang dituduh komunis. Di satu pihak, dia menampilkan diri sebagai seorang anti komunis yang gigih, yang mampu melakukan apapun untuk menghancurkan komunisme. Namun di lain pihak, dia juga pada titik tertentu ingin memperlihatkan simpatinya terhadap korban. Sebagai anti komunis yang gigih, alter ego Usama tanpa tidak ragu sedikit pun memerintahkan rekan-rekan aparatnya untuk menyiksa para tahanan di markas mereka, yang menunjukkan bahwa dirinya memang benar-benar seorang anti komunis garis keras. Sikap militeristik ditambah dengan sikap anti komunis memaksanya menjadi seorang yang tak kenal ampun terhadap para tahanan. Namun demikian, ketika dia harus berhadapan dengan para tahanan yang dikenalnya, dia mengakui bahwa keadaan ini tidak nyaman. Tapi dia tetap teguh menjalankan tugasnya untuk menangkap, menginterogasi, dan menyiksa para simpatisan komunis. Dia bahkan memberikan perintah untuk menyiksa Nyonya Ye, seorang tahanan yang pernah dikenalnya, hanya karena merasa terganggu karena Nyonya Ye terlalu bersikap akrab kepadanya. Situasi yang mirip juga digambarkan ketika Usama menginterogasi mantan dokter keluarganya, Dr. X, yang dituduh komunis. Usama menjadi jengkel pada kenyataan bahwa Dr. X sangatlah baik hati kepada diri dan keluarganya sebelum ditahan, yang membuatnya merasa sulit untuk menyiksa sang dokter. Rasa frustasi Usama semakin menjadi-jadi ketika Dr. S menyangkal semua tuduhan keterlibatan dirinya dengan PKI. Istirahat sebentar, ngerokok dulu. Usama marah kepada dirinya sendiri karena tidak mampu menghadapi situasi seperti itu. Usama akhirnya menyerah dan melapor kepada atasannya untuk mengganti dirinya dengan interogator lain. Ketika Dr. X telah disiksa habis-habisan oleh rekan-rekannya, Usama menjadi sangat depresi. Konflik psikologis dalam cerita ini ditekankan oleh Usama sebagai narator untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa dirinya sebenarnya tetap seorang manusia yang tidak tega menyaksikan tindak kekerasan semacam itu. Usama berusaha meyakinkan pembaca bahwa pada akhirnya dirinya bukanlah mesin yang tanpa perasaan, yang dapat dengan mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain. Namun persis di titik inilah penggambaran tentang konflik psikologis Usama diputar balik untuk memanipulasi pikiran pembaca. Usama mengiring pembaca untuk meletakkan rasa simpati mereka bukan kepada korban penyiksaan, tetapi kepada Usama sendiri yang merasa kasihan kepada dirinya sendiri karena tidak mampu melakukan atau menyaksikan kekerasan terhadap orang yang dikenalnya. Alih-alih merasa kasihan kepada korbannya, Usama justru mengutamakan penderitaan dirinya sendiri dan menampilkan dirinya sebagai korban yang merasa trauma karena telah menyaksikan kekerasan terhadap orang lain. Menyaksikan kejadian itu, saya mendadak kepingin muntah. Bukan karena kasihan atau mungkin disangka tidak setuju, bukan. Soalnya saya pribadi tidak terbiasa menyaksikan bentuk-bentuk penyiksaan. Menyaksikan suatu tindakan yang menghidupkan imajinasi saya pada cara-cara SMERS langsung menjadi penyakit saya kumat. Saya harus menghindar. Ini dikutip dari bukunya Usama, Perang dan Kemanusiaan. Contoh lain dari konflik psikologis Usama tergambar ketika ia merasa kekasihan kepada dirinya sendiri atas kekerasan yang dialami oleh mantan teman sekolahnya, Sri. Usama merasa menyesal karena tidak dapat menyelamatkan nama Sri dari daftar calon korban yang akan dibunuh selanjutnya oleh tentara. Ia menjadi depresi karena sebenarnya ia bisa saja mengganti nama Sri dengan nama orang lain yang tidak dikenalnya dari daftar tersebut jika saja ia memiliki sedikit keberanian. Usama merasa takut dituduh berkolaborasi dengan para tahanan. Ia juga menyesal karena berbohong kepada Sri ketika mengatakan bahwa pacar Sri dalam keadaan baik-baik saja, walaupun ia tahu hal itu tidak benar. Pacar Sri sebenarnya sedang disiksa di markas yang sama ketika Sri dan tahanan lain, termasuk Nyonya Ye, dieksekusi dan mayat mereka dilempar dari tepi jurang ke sebuah sungai. Usama yang ketika itu juga menyaksikan jatuh pingsan.
Penggambaran tentang rasa kasihan pada diri sendiri ini digunakan oleh pengarang untuk meyakinkan pembaca bahwa ia sebenarnya bukanlah seorang yang berkeinginan untuk melakukan tindakan kekerasan, melainkan adalah seorang yang baik hati, yang sesungguhnya juga menderita ketika menyaksikan tindakan kekerasan tersebut. Dengan kata lain, pengarang berusaha menunjukkan bahwa dirinya juga merasa tidak nyaman melihat pelanggaran hak asasi manusia. Usama juga menyesal karena tidak mampu melakukan apapun untuk mencegah tindak kekerasan itu, yang berarti ia memberi tekanan pada dirinya sendiri bahwa dia juga adalah seorang manusia yang normal. Dengan demikian, para pembaca juga digiring untuk meletakkan rasa simpati mereka kepada Usama. Disinilah kita dapat melihat bahwa terlepas dari segala tindakan kekerasan yang membuat dirinya menderita secara mental, Usama baik sebagai penulis maupun alter ego tidak pernah merasa simpati kepada para korbannya. Baginya, tidak pernah ada tragedi kemanusiaan di dalam proses pembunuhan kaum komunis. Satu-satunya tragedi hanyalah apa yang terjadi pada dirinya sendiri yang sebagai seorang humanis tidak mampu memecahkan krisis mentalnya sendiri. Sampailah saya pada puncak kengerian selama bertugas di sana. Saya tidak sanggup bertahan lebih lama, walaupun hal itu biasa dalam medan perang di mana saya sendiri mungkin akan diperlakukan sama seperti Sri kalau PKI menang. Tapi jiwa saya, nurani saya terlalu kecil untuk menghadapi kenyataan dan keharusan-keharusan semacam itu. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Tidak ada yang salah. Ini sama dikutip dari buku Perang dan Kemanusiaan karya Usama. Dengan penjelasan tentang konflik psikologis yang dirasakan oleh pelaku, nasib para korban pembantaian massal dan penyiksaan dapat dengan mudah dikesampingkan dan perhatian pembaca justru dialihkan kepada penderitaan psikologis Usama. Dengan demikian, nilai-nilai kemanusiaan di dalam cerita ini dihadirkan sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa krisis kemanusiaan di dalam kasus ini justru diperlintir menjadi penderitaan mental seseorang yang justru terlibat langsung di dalam tindak kekerasan ketimbang para korbannya. Jika kita merujuk pada gagasan dasar humanisme universal sebagai sumber filosofis dari individualisme yang dimaksudkan untuk mendukung gagasan kebebasan berekspresi, maka disinilah kita dapat melihat bagaimana konflik psikologis menjadi salah satu instrumen untuk memanipulasi ide-ide humanisme. Usama secara jelas mengungkapkan pandangan individualismenya dengan cara menampilkan dirinya sebagai seorang yang humanis, namun juga seseorang yang tidak peduli kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena apa yang dilihatnya sebagai tragedi kemanusiaan tidaklah terletak pada peristiwa pembunuhan massal tersebut, namun pada penderitaan dirinya sendiri akibat dari krisis mental dialaminya ketika melakukan dan menyaksikan tindakan kekerasan. Perang dan Kemanusiaan bukan satu-satunya cerita yang menghadirkan konflik psikologis tokoh cerita untuk memanipulasi pandangan ideologis humanisme. Dalam Perempuan dan Anak-anaknya, karya Gerson Poyt, suatu penderitaan psikologis yang sama juga digambarkan melalui tokoh A yang bersimpati kepada janda dan anak-anak seorang komunis, K. Setelah A menyaksikan rekannya membunuh K dan anggota komunis lainnya, dia menghadapi dilema psikologis dan menjadi sadar bahwa sekarang dia harus bertanggung jawab terhadap janda K dan anak-anaknya. Dia berusaha menemukan jalan untuk melindungi keluarga tersebut dari keterasingan sosial dan masalah keuangan. Dengan berbuat demikian, A mengambil resiko dituduh sebagai simpatisan komunis. Rasa tanggung jawab itu tentu saja didasari oleh perasaan simpati, namun pertanyaannya, rasa simpati yang bagaimanakah? Apakah rasa simpati itu murni didasari oleh gagasan kemanusiaan atau sesuatu di luar prinsip dari kemanusiaan? Tentu A memiliki alasan kuat karena dia tidak saja rela mengambil resiko kehancuran reputasinya, namun bahkan kemungkinan kehilangan nyawanya akibat kuatnya sentimen anti komunis di lingkungannya. Semua orang di sekelilingnya seperti digambarkan dalam cerita tidak segan untuk bertindak, bahkan melakukan kekerasan terhadap mereka yang dicurigai sebagai simpatisan komunis. Cerita ini menunjukkan bahwa pada awalnya A terlihat semata-mata didorong oleh rasa simpatinya terhadap para korban dan keluarga mereka. A tidak dapat tidur, dia melihat mayat-mayat berjatuhan ribuan. Dia membolak-balik tubuh dan berpaling, ketakutan. Matanya menatap langit-langit sambil berusaha melupakan apa yang baru saja terjadi. Dia mengangkat tangannya dan membayangkan tangan itu adalah tangan K yang membusuk. Ia tertekan dan mencoba menendang ingatan itu ke sudut pikirannya. Jika saja ia tidak memikirkan istri K, dia pasti berhasil. Ketika dibaca lebih lanjut, kegundahan A atas perannya sebagai salah satu saksi dan
saksi dan pelaku pembunuhan massal bukanlah satu-satunya faktor pendorong usahanya menolong keluarga korban, melainkan juga ada kebutuhan psikologis pribadi cinta antara laki-laki dan perempuan. Janda tersebut ternyata adalah mantan kekasihnya dan dia masih mencintai perempuan itu. Tentu saja tidak ada yang salah mencintai seseorang dengan cara seperti ini. Namun ketika motivasi kemanusiaannya ternyata diselimuti oleh kebutuhan libidinal seperti ini, tentu saja valid untuk dipertanyakan apakah tindakannya secara tulus didasari atas simpati terhadap apa yang menimpa kaum komunis. Kelihatannya sangat muskil bahwa dia memang benar-benar tulus karena seperti digambarkan dalam cerita, tidak ada perubahan pandangan terhadap keyakinan antikomunisnya. Dan juga tidak terdapat penjelasan sama sekali bahwa dia juga membantu para korban lain yang tidak dikenalnya. Manipulasi psikologis yang sama juga terbaca dalam ancaman karya Ugati dalam cerita ini. Ketika tokoh utamanya berusaha menolong Ani, janda seorang anggota PKI bernama Jamal, istrinya menjadi sangat cemburu. Dia menjelaskan bahwa motivasinya menolong Ani murni didasari oleh rasa simpati terhadap keadaan janda itu yang sangat mengenaskan. Hal ini mungkin benar, namun sekali lagi seperti di dalam perempuan dan anak-anaknya, rasa simpatinya juga diselimuti oleh asmara karena janda itu adalah bekas kekasihnya. Tidak ada deskripsi sama sekali bahwa tokoh-tokoh utama di kedua cerpen ini menolong korban kekerasan selain mantan kekasih mereka dan anak-anaknya. Kedua tokoh cerita juga tidak menunjukkan rasa simpati terhadap para suami perempuan-perempuan itu yang telah menjadi korban pembunuhan massal, dan bahkan keduanya justru terlibat langsung dalam pembunuhan suami janda-janda itu dan juga anggota komunis lainnya. Dengan kata lain, protagonis utama dari cerita-cerita ini adalah kaum anti komunis yang ambil bagian dalam pembunuhan massal 1965-1966. Sikap anti komunis para tokoh itu tergambar secara jelas, misalnya dalam perempuan dan anak-anaknya. A diceritakan mengalami rasa panik ketika dia sadar bahwa pertolongannya terhadap keluarga korban sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap sikap anti komunisnya. Dia merasa bahwa dirinya telah mengkhianati keyakinannya sendiri, bangsanya dan ideologi negara Pancasila. Di tempat tidur dia menemukan cara yang terbaik, yaitu meminta izin kepada komandan setempat untuk menolongnya. Walaupun dia sudah dibebaskan dari penjara, dia tetap harus melapor secara rutin. Dulu, suaminya adalah seorang petinggi PKI. Kenyataan ini membuatnya sangat terganggu. Lalu dia mengeluh, "Saya telah berdosa terhadap Pancasila dan layak mati." Melalui penggambaran bagaimana ideologi anti komunis dipertahankan oleh tokoh-tokoh cerpen tersebut, gagasan humanisme sebagai tema sentral karya-karya ini diletakkan di dalam perspektif anti komunisme dan bukan pada rasa simpati terhadap korban. Dengan kata lain, para tokoh di dalam cerita-cerita ini berusaha untuk membersihkan anggota keluarga korban dari kaum komunis, menjauhkan mereka dari pengaruh komunisme sehingga kelak mereka dapat kembali ke kehidupan normal di tengah masyarakat anti komunis, dengan harapan agar mereka dapat diterima kembali oleh lingkungannya dan menjauhkan mereka dari upaya balas dendam sebagaimana bisa dibaca dalam ancaman. Di pihak siapa saya? Tanyanya segera setelah selesai. Bukan di pihak mereka. Aku membantu membunuh mereka. Kita harus melakukan apa kita bisa supaya rasa benci yang disebabkan oleh kematian itu tidak membuahkan dendam. Berbeda dengan karya-karya di atas dalam cerpen Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi, karya Juli Dahlan, konflik psikologis itu diletakkan dalam kerangka sebaliknya, yakni krisis mental yang dialami oleh seorang anak korban pembunuhan massal setelah kehilangan ayahnya dan anggota keluarga yang lain. Tokoh utama cerita ini tinggal bersama ibunya yang telah menderita sakit parah, meninggal dunia. Akibatnya, dia merasa gundah, frustasi, dan langsa. Kini dia terasing dari lingkungannya karena tuduhan yang diterima keluarganya sebagai orang komunis. Dia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang akan membantunya mengurus pemakaman ibunya sehingga dia takut untuk meminta tolong. Ketika akhirnya dia memberanikan diri dan mendapat tanggapan yang ramah dari kepala desa, serta merta dia pun merasa lega. Dia sangat bergembira dan yakin bahwa dirinya tidak sendirian karena merasa lingkungannya telah bersedia untuk menyambut ramah dirinya sebagai anggota masyarakat. Inilah contoh lain bagaimana dilema psikologis digunakan untuk menggiring pembaca agar melihat komunisme sebagai entitas setan. Pertama, ketika tokoh utama ini merasa berterima kasih terhadap orang-orang di desanya yang membantu pemakaman ibunya, dia mulai menyadari bahwa orang-orang ini bukanlah pembunuh keji ayahnya, kakaknya, dan pamannya, melainkan adalah orang-orang yang baik hati. Dia digiring untuk percaya hal sebaliknya, bahwa ideologi yang dianut keluarganya yang salah dan bahwa anti komunisme adalah satu-satunya jalan yang harus diikuti bila ingin nyawanya selamat. Kedua, kegembiraannya ketika melihat ketulusan orang-orang menolongnya dan ibunya
menolongnya, dan ibunya yang meninggal juga membuatnya sadar bahwa kebaikan hati yang diperlihatkan oleh orang-orang di lingkungannya adalah perbuatan Tuhan yang harus disyukurinya. Dengan penekanan bahwa Tuhan telah berperan dalam membantunya menyelesaikan masalah, cerita ini menghadirkan gagasan bahwa hanya mereka yang bertuhan sajalah yang berhak untuk hidup dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, sama seperti sebuah perjuangan kecil, cerita ini juga mengasosiasikan secara tersirat bahwa komunisme identik dengan ateisme, sembari memberi penekanan bahwa mereka yang mengikutinya pantas untuk menderita bahkan kehilangan hak hidup. Sebaliknya, mereka yang percaya pada Tuhan akan mendapatkan keselamatan di dalam genggaman masyarakat humanis, walaupun genggaman itu berlumuran darah kaum yang dituduh komunis. Dengan demikian, seperti cerita-cerita lain yang sudah didiskusikan sebelumnya, maka sempurnalah penderitaan saya di muka bumi tidak pernah dimaksudkan untuk merefleksikan simpati terhadap korban pembunuhan massal 1965-1966, namun justru untuk memanipulasi persepsi pembaca agar menerima cara berpikir bahwa humanisme hanya dapat ditegakkan jika komunisme dihancurkan. Kekerasan yang sah, normalisasi pembantaian simpatisan komunis. Dengan memanipulasi psikologi seperti itu, yang melaluinya nilai-nilai ideologis ditransformasikan. Semua cerpen di atas menunjukkan bagaimana kekerasan 1965-1966 dilegitimasi melalui karya sastra, dengan menggambarkan tokoh-tokoh anti komunis itu sebagai kaum humanis sejati yang bersimpati dan menolong keluarga komunis. Sementara pada saat yang sama menghujat komunisme dan simpatisannya. Karya-karya ini memaksa pembaca untuk menerima bahwa pahlawan yang sesungguhnya adalah mereka yang terlibat dalam pembunuhan massal kaum komunis. Apa yang terlihat sebagai simpati pada keluarga korban pembantaian ternyata merupakan simpati terhadap penderitaan psikologis pelaku pembantaian sendiri yang disebabkan oleh kesaksian mereka terhadap siksaan yang mereka lakukan terhadap para korban. Memanipulasi psikologis ini jelas dimaksudkan oleh pengarangnya untuk mendapatkan simpati pembaca bahwa problem yang sesungguhnya adalah yang dialami oleh para pembunuh dan bukan yang dialami oleh korban. Pembantaian masalah itu tidak muncul sebagai pusat perhatian cerita dan sangat mungkin tidak dianggap sebagai tragedi kemanusiaan karena tragedi itu telah ditransformasi ke dalam krisis psikologis para pelaku. Pada titik inilah pembantaian massal 1965-1966 dapat dilihat sebagai hal yang normal, dan dengan demikian kekerasan yang dilakukan terhadap kaum komunis menjadi tindakan yang sah. Melalui manipulasi psikologis ini, gagasan humanisme diletakkan sedemikian rupa di dalam narasi sehingga pembaca melihat bahwa mereka yang bertarung melawan komunis adalah pahlawan sejati karena mereka telah berusaha menjunjung humanisme itu dengan menderita ketika harus menyaksikan bagaimana kaum komunis dan keluarganya mengalami kekerasan, keterasingan, stigma, dan kesulitan ekonomi. Dengan cara ini, humanisme dibangun menjadi dasar dari narasi di mana ideologi anti komunisme diletakkan. Maka jelas bahwa karya-karya ini bukanlah bagian dari usaha untuk mengekspos para peran militer dalam pembantaian massal 1965-1966 dan juga tidak dimaksudkan untuk mendobrak wacana kebudayaan anti komunis Orde Baru. Justru melalui cerita-cerita ini, kekerasan terhadap simpatisan PKI dan mereka yang dituduh komunis bisa diterima pembaca sebagai hal yang normal dan alamiah. Maka cerita-cerita ini merupakan contoh yang sangat jelas dari apa yang disebut oleh Galtung sebagai kekerasan budaya, di mana tindak kekerasan dinormalisasi melalui produk-produk kebudayaan. Justifikasi dan normalisasi itu dinyatakan secara eksplisit dalam beberapa karya pada titik kulminasi. Misalnya, justifikasi tersebut dinyatakan berulang kali ketika Sus mengalami dilema setelah diminta untuk membunuh Kuslan. Dia berusaha mencari pembenaran atas kejahatan yang akan dilakukannya. Dia mengawalinya dengan menghitung kekuatan mentalnya untuk menghadapi situasi agresif ini secara fisik dan menyimpulkan bahwa dirinya memang mampu melakukan kekerasan itu. Namun ketika ingat bahwa calon korbannya adalah iparnya sendiri, dia menjadi ragu bahkan karena moralitas tindakan itu sendiri, melainkan karena bukan karena moralitas tindakan itu sendiri, melainkan karena ia membayangkan konsekuensi yang telah dihadapi oleh adiknya, istri Kuslan, dan anak-anak mereka. Namun demikian, keyakinan ideologinya dalam menegakkan nilai-nilai humanisme yang disebutnya dengan istilah sinar ilahi menjadi pendorong utama niatnya untuk menyingkirkan komunisme, bahkan jika itu berarti dia harus membunuh seseorang. Sungguh, aku sepenuhnya membenarkan kata-katanya bahwa sinar ilahi bukan sekadar kasih sayang, damai mesra-mesraan, tapi haruslah diwujudkan juga dengan tindakan apapun demi untuk itu.
Itu aku sudah lama tahu. Selain dari keyakinan filosofisnya, Sus juga mencari dasar pembenaran untuk tindakannya melalui berbagai melalui berbagai ajaran mulai dari Bhagavad Gita hingga nilai-nilai agama yang terdapat di dalam Al-Quran. Pencarian pembenaran ideologis seperti ini memungkinkannya untuk menentukan apakah dia harus membunuh Kuslan atau tidak. Yang cukup mengejutkan dalam cerita ini adalah ketika Sus berdialog dengan mentornya, Hari yang selama ini menjadi sponsor utama proyek kebudayaan Sus, mengagungkan setiap pandangan dari tindakan ideologis yang dapat digunakan untuk menghantam komunisme, termasuk keyakinan filosofi Sus, humanisme universal, dan nilai-nilai Islam. Ketika Sus menyampaikan kegundahannya untuk membunuh Kuslan, Hari menyarankan bahwa niat membunuh itu harus dilanjutkan. Hari meyakinkan Sus bahwa keyakinan, filsafat, dan agamanya adalah sebuah jalan kebenaran, sehingga apapun yang terjadi Sus harus membunuh Kuslan. Pertama-tama harus kita ini tahu mempertegas bahwa argumentasi kita yang cukup banyak bahannya buat benar-benar melakukan suatu tindakan itu bukanlah sekedar argumentasi kosong, melainkan harus benar-benar ditindakan. Dan kedua, persetankan saja semua faktor-faktor ekstrim, apakah itu bentuknya istri Kuslan yang adalah adik kandung perempuan Anda satu-satunya, apakah itu ibu Anda, ataupun dosa yang begitu adik takutkan jangan-jangan hukum karma akan turun pada anak-anak Anda. Saya rasa semua itu wajib disisihkan karena agaknya hal ini toh tak terelakkan lagi. Berapa halaman lagi? Dengan hasutan mentornya, Sus menjadi yakin untuk melanjutkan rencana pembunuhan Kuslan. Justifikasi untuk melegalisasi kekerasan itu bahkan diafirmasi lebih lanjut melalui penggambaran tentang bagaimana Sus tidak saja berterima kasih kepada Hari, tapi juga menganggapnya sebagai malaikat yang telah membantunya memecahkan dilema yang dihadapinya. Sus merasa Tuhan ada di pihaknya. Hal ini berarti bahwa siapapun yang menolongnya untuk mengambil keputusan untuk membunuh anggota komunis akan dianggap sebagai wakil ilahi. Dengan hal ini, tindak kekerasan terhadap kaum komunis secara moral dan spiritual menjadi benar, dan dengan demikian Sus mendapatkan pengesahan yang ia butuhkan. Contoh lain pembenaran atas kekerasan terhadap kaum komunis juga bisa dibaca dalam Perang dan Kemanusiaan. Usai Sri terbunuh, Usama menyesali diri sendiri karena tidak mampu menolong Sri dan merasa trauma menyaksikan kekerasan itu. Yang mengejutkan, dia justru menyalahkan nasib sial yang dialami Sri karena Sri telah memilih untuk menjadi anggota CGMI, sebuah organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan PKI, yang dituduh sedang melakukan aktivitas di lubang buaya pada malam pembunuhan 7 perwira Angkatan Darat itu. Usama yakin bahwa pembunuhan terhadap Sri adalah akibat dari kemarahan militer mendengar pidato Presiden Soekarno yang berisi pujian terhadap PKI dan organisasi-organisasi afiliasinya seperti Gerwani. Karena Soekarno memuji-puji Gerwani, meluaplah kemarahan sementara personil ABRI. Dia keliru mengatakan bahwa Gerwani baik dan tidak apa-apa. Inti pidatonya merupakan kasus beli mengapa sampai Sri dan Bu Y harus dieksekusi. Sri rupanya dilahirkan untuk menjadi korban demagogi Soekarno. Nasibnya sial. Dengan pembenaran semacam ini, Usama jelas berusaha untuk menunjukkan bahwa pembunuhan Sri dan orang-orang yang dituduh komunis terjadi akibat tindakannya sendiri karena menjadi bagian dari gerakan komunis dan bukan merupakan akibat dari kampanye kekerasan yang dilakukan oleh Angkatan Darat, di mana Usama sendiri terlibat di dalamnya. Lantas dengan menyalahkan korban ahli-ahli pembunuhnya, Usama berupaya mencari legitimasi atas kekerasan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan rekan-rekannya. Pembenaran atas tindak kekerasan tidak saja diungkapkan melalui dukungan langsung atas pembunuhan terhadap kaum komunis, tapi juga dengan menyajikan pandangan yang sangat distortif tentang Marxisme dan komunisme dalam sebuah perjuangan kecil. Ketika 3 orang sekawan sedang berdebat tentang pro dan kontra antara ideologi Marxisme dan nilai-nilai Islam, jelas bahwa Sosiawan Nugroho percaya bahwa Marxisme dan komunisme adalah ideologi setan dan kekuatan politik yang harus dimusnahkan oleh mereka yang percaya pada demokrasi. Humanisme dan Tuhan. Dalam menekankan gagasan demokrasi dan humanisme, cerita ini membangun
latar dengan cara menggambarkan perdebatan terbuka di mana kebebasan berekspresi dan berpendapat individu sangat dihargai. Dengan penggambaran iklim demokratis ini, Sosiawan melalui sang narator dapat mengecam Marxisme dan komunisme semaunya. Sementara lawan-lawan debatnya digambarkan tidak dapat mempertahankan argumennya dan pada akhirnya dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa Marxisme tidaklah kompatibel dengan Islam. Misalnya, Islam tentunya mencita-citakan kesejahteraan masyarakat secara Islam, masyarakat yang mengagungkan nama Tuhan dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Marxisme tidak sampai memikirkan kebahagiaan akhirat ini. Ia tidak mempercayainya, seperti ia juga tidak mempercayai adanya Tuhan. Masyarakat Marxis atau komunis hanya mengenal kesejahteraan duniawi. Surga hanyalah kebahagiaan khayali yang reaksioner, moralnya moral proletar dan pada hakikatnya bau agama. Kritik simplistis terhadap Marxisme ini muncul terus-menerus dalam alur cerita yang hendak menyeratkan bahwa Marxisme yang mengklaim diri sebagai penerus tradisi rasionalisme hanya dapat dilawan melalui metode rasional yang dicerita ini diletakkan dalam konteks perdebatan bebas. Dengan kata lain, apa yang terlihat sebagai perdebatan demokratis sebenarnya adalah sebuah instrumen manipulasi yang disusupkan ke dalam narasi untuk menggiring pembaca dalam melihat kebenaran agama, sehingga pesan subliminal yang tersampaikan adalah bahwa Marxisme dan komunisme layak dimusnahkan atas nama demokrasi dan Tuhan. Sebagaimana di dalam cerita-cerita yang telah dibahas sebelumnya, pesan-pesan terselubung semacam ini sangatlah ampuh karena pesan-pesan tersebut mengandung transformasi ideologis penting yang nyaris tanpa disadari. Pembenaran kekerasan terhadap kaum komunis, bahkan mereka yang hanya dituduh komunis, semakin dipertajam tidak saja melalui penggambaran bagaimana beberapa tokoh cerita sangat berterima kasih kepada para pembunuh kaum komunis, namun juga melalui bagaimana anak korban pembantaian meminta maaf kepada lingkungan mereka atas keterlibatan anggota keluarga mereka dalam peristiwa 1965. Hal ini secara khusus digambarkan dalam Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi, di mana sang tokoh utama sedang mengingat kata-kata terakhir ibunya sebelum meninggal. Dalam dingin pagi itu aku masih berkeringat. Aku ingat kata-kata ibu, jangan lanjutkan dendam keluarga ini anakku. Mintalah maaf, karena keluarga kita yang bersalah. Berbuatlah baik bagi sesamamu, dan celakalah manusia yang selalu membawa prasangka dan kebencian serta dengki terhadap sesamanya. Perhatikan kalimat keluarga kita yang bersalah, yang dengan telah membingkai anggota dan simpatisan PKI sebagai pihak yang harus meminta maaf, dan bahkan harus rela dibunuh. Bisakah seseorang bersalah hanya karena memilih menjadi anggota PKI atau menjadi komunis? Sebelum 1965, hal itu tentu tak terbayangkan mengingat PKI adalah salah satu partai politik terbesar yang memiliki sejarah panjang dan sah dalam percaturan politik di negeri ini. Bahkan komunisme adalah salah satu paham yang diutamakan oleh Presiden Soekarno melalui konsepsi nasakomnya. Hal-hal semacam inilah yang menyebabkan bahwa sebenarnya karya-karya ini tidak pernah dimaksudkan untuk mengungkapkan kekerasan terhadap kaum komunis, namun sebaliknya justru untuk mengafirmasi dan mendukung pembantaian massal 1965-1966. Dengan demikian, cerita-cerita ini berfungsi sebagai alat legitimasi kekerasan dalam bentuk sastra. Disinilah kita dapat melihat bagaimana gagasan humanisme telah dimanipulasi demi kepentingan para penulis anti-komunis untuk menghujat dan menyingkirkan komunisme. Walaupun bukan merupakan pandangan manifest kebudayaan 1963, para penulis cerita-cerita ini secara jelas mengekspresikan inti gagasan manifest itu, di mana pengertian humanisme diletakkan di dalam kerangka anti-komunisme. Karya-karya ini adalah contoh jelas bagaimana kekerasan terhadap kaum komunis dinormalisasi dan dibenarkan atas nama humanisme. Apa yang kelihatannya merupakan upaya dari Horizon dan para editornya untuk mempromosikan gagasan humanisme dengan cara mengekspos kekerasan 1965-1966 melalui sastra, pada dasarnya justru merupakan manipulasi atas gagasan humanisme itu sendiri, di mana kekerasan terhadap kaum komunis disahkan secara budaya. Justifikasi kultural atas kekerasan terhadap kaum komunis ini memainkan peran penting dalam pembentukan ideologi anti-komunis di dalam kerangka pembangunan ekonomi politik kediktatoran militer Orde Baru. Dalam konteks inilah, baik intelektual anti-komunis dan Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto memainkan peran penting dalam melegitimasi kampanye kekerasan terhadap PKI melalui produk-produk kebudayaan. Seperti akan dibahas pada bab berikutnya, upaya paling berpengaruh dari militer dalam memanfaatkan produk-produk kebudayaan untuk menjustifikasi kekerasan terhadap PKI adalah sebuah pembuatan narasi sejarah resmi atas peristiwa 30 September 1965 beserta transformasi kulturalnya, di mana PKI dihujat sebagai pengkhianat bangsa dan peran historisnya lantas dibelokkan sepenuhnya dalam penulisan sejarah. Oke, selesai juga
bagian keempat sampai halaman 136. Udah capek tapi hitung-hitung merefleks mengingat-ingat kembali lah apa yang dulu sudah aku baca, karena sejujurnya aku terakhir baca ini tahun 2015 dan udah ada beberapa poin intinya yang aku sampai sekarang dapatkan dari sini, tapi ada beberapa yang mulai aku lupakan. Makanya kali ini aku baca-baca lagi bareng kalian yang nonton ini. Nah, mungkin itu 1 jam membaca kita kali ini. Kalau kalian ingin terlibat bareng-bareng bersama, atau ada buku yang ingin kalian sarankan untuk kita tadarus berikutnya, kita baca bersama berikutnya, silakan kirim saja pesan ke akun media sosial yang sudah aku sertakan di deskripsi dari video ini, atau bisa kalian langsung komentar kalau nggak malu untuk menyarankan. Kalau malu-malu ya lewat DM di akun media sosial yang ada di bawah ini. Nah, demikian, karena aku harus keluar lagi, ada yang harus aku kerjain di luar. Semoga dapat manfaat terbaru, dapat manfaat baru dari buku ini, dan kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri, karena sudah lumayan, sudah 4 bab kan, dan sudah adalah bekal bagi kalian untuk mengetahui bagaimana Soeharto dan rezim Orde Baru berusaha untuk menormalisasi kekerasan yang terjadi terhadap komunis di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.